Ada sekitar 2095 orang yang masuk dalam daftar ini, dan 14 diantaranya adalah orang Indonesia. Korang semua jangan lupa subscribe Engku Production di YouTube, okey? Jangan bikin panas. Lek-lek waktu sudah. Hello, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam channel Engku Production. Saya Engku Mika. Dan saya Engku Syuk. Jumpa lagi kita dalam rancangan Engku Production Reaction. So hari ni kita akan membuat reaction atas permintaan subscriber kita yang berada di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Brunei, guys. So sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel Engku Production kerana kita nak bagi anda. Assalamualaikum guys. Okey, kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe channel kami sebab kami nak bagi giveaway kepada anda. Untuk 50,000 subscribe, kami akan umumkan pemenang untuk dapat apa? Kita akan bagi Samsung Galaxy A51. Dan kita akan bagi baju daripada Engku Production. Okey, kita akan bagi baju macam mana kami pakai sekarang ni. Okey. Jadi caranya ialah subscribe channel Engku Production, Engku Syuk, Engku Mika dan Engku yang lain. Follow Instagram kami Engku Mika, Engku Syuk, dan follow Facebook page kami Engku Production dan Engku Syuk. Good luck guys. Anda wajib follow dan sila DM kami di Instagram untuk buktikan yang anda sudah follow. InsyaAllah kami akan tengok satu persatu dan kami akan bagi hadiah giveaway. Okay? Okay. Alright, so bye bye. Alright guys, itu yang kita akan bagi kepada anda. Jika cukup 50,000 subscribe, jadi tolong bantu kami subscribe channel YouTube kami. Okay? Tekan loceng. So untuk video kali ni kita akan buat orang terkaya di Indonesia 2020 harta mencapai 217 trilion guys. Trilion guys. Mantap Pak Abu. So kita tengok siapakah yang paling kaya di Indonesia, di dunia. Kita tengok dulu. Pastikan anda tekan butang subscribe dan terus menonton sampai ke akhir sebab kita ada benda nak beritahu anda. Forbes baru saja merilis daftar orang terkaya di dunia tahun 2020. Media bisnis dan finansial asal Amerika ini mengeluarkan daftar tersebut pada tanggal 7 April 2020. Ada sekitar 2095 orang yang masuk dalam daftar ini, dan 14 diantaranya adalah orang Indonesia. Untuk ranking tingkat dunia, orang terkaya nomor 1 Indonesia menempati urutan 85. Sedangkan peringkat 1 dunia masih diduduki bos Amazon, yakni Jeff Bezos, serta diikuti Bill Gates pada peringkat 2. Berbicara tentang 14 orang Indonesia yang masuk daftar Forbes 2020. Tentunya kamu pasti penasaran kan dengan mereka ini? Lalu siapa saja mereka, dan apa saja bisnisnya hingga bisa menjadi kaya raya seperti saat ini? Berikut 14 orang terkaya di Indonesia tahun 2020. 14 orang terkaya di Indonesia guys. Oh ni taman yang ada di Indonesia. Dia taman sambil buat air macam Miami ni. Letak nombor 14 guys. 14 guys, yang ke-14 Dimulai dari posisi 14, orang terkaya Indonesia yang menempati posisi ini adalah Lau Tak Wong. Pria ini memiliki harta 1,1 miliar dolar atau setara 17,6 triliun rupiah. Ia adalah pendiri dari Bayan Resource, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor tambang batu bara. Lau Tak Wong dilahirkan di Singapura pada tanggal 17 April tahun 1948. Kemudian pada tahun 1972 ia mengadu nasib dan pindah ke Indonesia. Pada tahun 1992, Lau Tak Wong resmi berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Mungkin dia sayang ke Indonesia kan. Nombor 13, Sukanto Tanato. orang yang 13 guys. Orang terkaya 13. Sukanto Tanoto merupakan pemilik Royal Golden Eagle International. Perusahaan ini bergerak di banyak sektor bisnis, yang diantaranya adalah bisnis kelapa sawit, bisnis pengolahan bubur kayu dan kertas, serta bisnis di sektor energi. Kekayaan Sukanto mencapai 1,2 miliar dolar atau setara 19,2 triliun rupiah. 1 miliar dolar Sukanto guys. Tanoto lahir di Medan pada tanggal 25 Desember tahun 1949.
Ayahnya merupakan seorang imigran yang berasal dari Tiongkok tahun 1966. Di masa kecil ia terpaksa harus putus sekolah. Sebab sekolahannya ditutup oleh pemerintahan zaman Orde Baru. Ia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun kini masuk jajaran orang dengan harta terbanyak di Indonesia. Wow. Gila guys. $1 million Orang guys. yang ke-12 guys. Joko Susanto. Oh, Wow. Alfamart. Joko Susanto atau Kwok Wifo merupakan pengusaha yang lahir di Jakarta tahun 1950. Oh. Ia adalah pemilik grup Alfamart. Dengan gerai Alfamart mencapai 13.000 lebih di seluruh Indonesia. Kekayaan Joko Susanto berkisar 19,3 triliun rupiah. Sama seperti Sukanto Tanoto, Joko Susanto pun juga harus putus sekolah di zaman Orde Baru. Hingga pada usia 17 tahun ia mulai membuka usaha toko kelontong. Toko tersebut menjual bahan makanan dan rokok. Berkat kegigihannya, kini toko kelontong pun berubah jadi Alfamart seperti yang kita kenal saat ini. 7-Eleven kan kat Malaysia. Dia punya kawan tu lah. 13,000 unit guys, cawangan. Nombor 11. Theodore Permadi Rahmat atau juga dikenal dengan nama Oi Giok Eng, merupakan pria kelahiran Majalengka tahun 1943. Harta kekayaan Theodore Rahmat saat ini mencapai 19,4 triliun rupiah. Kekayaan yang ia miliki ini berasal dari perusahaan tambang di Kalimantan. Selain itu, ia juga menggeluti usaha di sektor agribisnis. Theodore Rahmat dulunya adalah seorang sales. Ia bekerja sebagai sales mobil di PT Astra milik pamannya yang bernama Chia Kian Leong, atau yang lebih dikenal dengan William Suryajaya. Berkat prestasinya yang gemilang sebagai sales, jabatannya pun terus menanjak hingga menjadi presiden komisaris di PT Astra. Selepas dari Astra ia mendirikan perusahaan sendiri hingga sampai sekarang. Mantap guys. Mantap. Dia punya kerja keras tu lain macam guys. Daya Po. Nombor 10. Nombor 10 guys. Murdaya Pou adalah pengusaha kelahiran Indonesia yang memiliki banyak bisnis. Kekayaan Murdaya Pou saat ini mencapai 19,6 triliun rupiah. Kekayaan triliunan rupiah ini bersumber dari beberapa bisnis. Di antaranya adalah bisnis di bidang investasi perkebunan kelapa sawit, bisnis produsen kayu lapis, serta bisnis di sektor teknik dan teknologi informasi. Selain itu, ia memiliki hampir setengah kepemilikan PT Metropolitan Kencana Tbk, yang merupakan pengembang kawasan pemukiman mewah Pondok Indah Jakarta. Namun siapa sangka sebelum kaya seperti sekarang, Murdaya Pou dulunya adalah seorang tukang koran. Kebanyakan bukan daripada keluarga yang senang guys. Daripada orang biasa guys. Nombor 9. Peter Sonda adalah pria kelahiran Manado tanggal 23 Juli tahun 1953. Ayahnya adalah seorang pengusaha ekspor kayu dan minyak. Selepas ayahnya meninggal, ia yang meneruskan usaha bisnis tersebut hingga sesukses sekarang. Kekayaan Peter Sonda saat ini mencapai 25 triliun rupiah. 25 triliun Kekayaan guys. ini berasal dari banyak bisnis di bawah grup Raja Wali Korpora yang ia bentuk. Seperti diketahui, Raja Wali Korpora menggarap banyak bidang usaha, yang diantaranya adalah mendirikan stasiun televisi RCTI tahun 1987, membentuk perusahaan Taksi Express Group tahun 1989, mengakuisisi perusahaan Rokok Bentul Group tahun 1991, mendirikan XL tahun 1995, mengakuisisi Four Seasons Hotel Jakarta tahun 2011, mendirikan Raja Wali Televisi atau lebih dikenal RTV, serta membangun Langkawi International Convention Center di Malaysia. Oh, dia yang buat Langkawi. Dekat Langkawi dia ada satu ni guys. Gila. Mokhtar Riyadi merupakan sosok pendiri dari Lipo Group. Lipo Group ini memiliki banyak cabang bisnis. Di antaranya Lipo Bank yang kini berubah menjadi Bank CIMG Niaga, Matahari Department Store, First Media, Hypermart,
Foodmart, hingga ratusan mal di seluruh Indonesia dengan nama awalan atau akhiran Lipo Mall. Mokhtar Riyadi memiliki kekayaan mencapai 27,2 triliun rupiah. Selain itu, anak Mokhtar Riyadi yang bernama James Riyadi juga dikenal sebagai pengusaha. Diketahui saat ini James Riyadi sedang dalam proses pembangunan Meikarta. Mega proyek yang berlokasi di Cikarang ini dijadwalkan rampung pada tahun 2021. Untuk projek guys. Tak lama dah. 2021. Meikarta guys. 7. Martua Sitorus. Tua-tua. Martua Sitorus atau dikenal juga dengan Tio Seng Hap adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia bersama dengan Kwok Hon Hong mendirikan perusahaan Wilmar International. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak sawit mentah. Harta kekayaan Martua Sitorus mencapai 28,8 triliun rupiah. Wilmar International juga bekerja sama dengan perusahaan Amerika, di mana kerjasama ini dalam bentuk penjualan makanan di China. Selain itu, ia juga mengakuisisi perusahaan tambang batu bara di Australia yakni Whitehaven Coal Ltd. Meski sudah kaya raya, namun semasa remaja Martua Sitorus pernah menjadi pedagang udang di pasar tradisional. Jual udang dekat pasar tradisional. Lalu sama muda. Khairul Tanjung. Wow. Murah Khairul guys. Tanjung adalah pemilik PT Khairul Tanjung Corpora, atau yang lebih dikenal dengan sebutan City Corp. Khairul Tanjung memiliki kekayaan mencapai 3,1 miliar dolar, atau dalam rupiah setara dengan 49,6 triliun. City Corp yang dia bangun pada tahun 1987 ini memiliki banyak unit bisnis. Yang diantaranya adalah bisnis di sektor perbankan, bisnis hiburan Transcorp, bisnis di sektor retail, bisnis properti, hingga sektor energi dan agrobisnis. Oh, ini pemilik Trans TV. 5. Prayogo Pangetsu. Nombor 5 guys. Prayogo Pangestu lahir dengan nama Pang Jumpen di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1944. Ia menduduki posisi 5 orang terkaya Indonesia. Dengan harta 3,5 miliar dolar atau setara 56 triliun rupiah. Prayogo terlahir dari keluarga miskin. Tak heran masa mudanya pernah menjadi supir angkutan umum di Jakarta. Saat menjadi supir inilah dia mengenal pengusaha kayu asal Malaysia bernama Bung Sun On. Dari sinilah dimulai perjalanan suksesnya. Dia diajak bekerja di perusahaan tersebut hingga bertahun-tahun. Prestasinya yang bagus membuat Prayogo perlahan naik jabatan hingga menjadi General Manager. Ia menduduki posisi General Manager hanya 1 tahun, setelah itu Prayogo memutuskan keluar. Dengan uang pinjaman dari Bank BRI, ia membeli CV Pacific Lumber yang kini berubah nama menjadi PT Barito Pacific. Seperti diketahui Barito Pacific bergerak di beberapa sektor bisnis, yang diantaranya bisnis bidang petrokimia, bisnis pengolahan minyak kelapa sawit mentah atau CPO, bisnis properti, serta bisnis di bidang pengolahan kayu. Asalnya kerja dengan orang, lepas tu belajar. Datuk ceritanya guys. Datuk Sri Tahir. Dato Sri Tahir adalah pengusaha yang menduduki posisi 4 orang terkaya Indonesia. Kan? Ia lahir di Surabaya tahun 1952 dengan nama Ang Chun Ming. Harta kekayaan Tahir mencapai 4,1 miliar dolar atau setara 65,6 triliun rupiah. Kekayaan ini ia dapat dari grup Mayapada yang ia dirikan pada tahun 1986. Mayapada Group memiliki banyak unit usaha, seperti bisnis di sektor perbankan dengan mendirikan Bank Mayapada. Lalu ada bisnis di pertelevisian dan radio. Bisnis di sektor kesehatan dengan membangun rumah sakit dan klinik. Bisnis retail dengan mendirikan beberapa mall di Indonesia, serta bisnis di sektor properti. Tahir adalah salah satu pengusaha dicap paling dermawan di Indonesia. Ia tak pelit mengeluarkan uang untuk urusan sosial dan pendidikan. Tercatat ia pernah menggelontorkan 475 miliar untuk pendidikan Indonesia dan negara tetangga. Ia juga aktif membantu orang miskin dan para penderita kanker. Dan yang terbaru ia menyumbangkan 52 miliar untuk melawan virus corona.
Uang ini gila, disalurkan guys. ke beberapa Dia bawa organisasi hero, di hero. Indonesia. Orang macam ni kita mencari dia sebagai hero guys. Dermawan Sri Pascal Sri Prakash Loha. Nombor 3 Sri ya. Prakash Lohia merupakan pria keturunan India yang kini mengisi posisi 3 terkaya di Indonesia. Ia lahir di kota Kolkata, India pada tanggal 11 Juli tahun 1952. Dan kini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sri Prakash memiliki harta kekayaan mencapai 4,3 miliar dolar atau setara 68,8 triliun rupiah. Sri Prakash Lohia adalah pemilik dari Indorama Corporation. Indorama Corporation adalah perusahaan skala dunia yang memproduksi polyolefin, benang pintal, serat polister, filamen, kain, dan sarung tangan medis. Bahkan Indorama mengekspor polyolefin ke lebih dari 90 negara di dunia, yang menjadikannya sebagai salah satu produsen polyolefin terbesar di dunia. Polyolefin sendiri merupakan salah satu bahan campuran untuk pembuatan plastik. Dia terbesar juga di dunia guys. Michael Bambang Hartono. Oh ya, pernah dengar. Kedua guys. Seperti tahun-tahun sebelumnya, posisi 2 masih ditempati oleh Michael Bambang Hartono. Dengan total kekayaan mencapai 13 miliar dolar atau setara dengan 208 triliun rupiah. 13 Harta miliar sebanyak ini dolar ia Amerika. dapat dari beberapa bidang usaha, dan terbesar bersumber dari perusahaan rokok jarum yang ia miliki. Michael Hartono dan adiknya yang bernama Robert Budi Hartono mewarisi perusahaan jarum setelah ayah mereka Oi Wiguan meninggal tahun 1963. Di tangan mereka berdua, perusahaan jarum semakin berkembang, Itu pekerja dan ramai mereka ni, pun guys. mendirikan grup jarum yang di dalamnya terdapat beberapa sektor usaha jenis lain. Dan salah satunya adalah Bank BCA. Bang, ini guys. Ada band sendiri ya. R. Budi Hartono. Nombor 1 guys. Paling kaya guys. Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Oi Hawi Chong, merupakan jawara yang menempati urutan pertama orang terkaya di Indonesia. Posisi ini telah ia tempati selama 11 tahun tanpa tergantikan. Gila, Harta 11 kekayaan tahun yang ia guys. miliki berkisar 13,6 miliar dolar atau setara dengan 217,6 triliun. Sama seperti kakaknya, penghasilan terbesar Budi Hartono dia adik bersumber dia dari ni. bisnis rokok dan Bank BCA. Oh, gila. Selain itu, Adik-beradik, guys. sumber pendapatan lainnya berasal dari perkebunan sawit dengan luas 65.000 hektar, hektar di guys. Kalimantan. Kawasan dia. Usaha di bidang elektronik dengan Besar, mengurus guys. perusahaan Polytron. 65.000 hektar. Tak hanya itu, Rudi Hartono juga memiliki bisnis usaha di bidang properti dan hotel. Mantap guys, mantap guys. Dua beradik yang sangat-sangat kaya guys. Ya guys, so anda pastikan anda doakan ni agar menjadi seperti dia, okay? Menjadi seorang yang kaya seperti dia dan dapat membantu ramai orang di luar sana guys. Alright guys, itu dia video orang terkaya di Indonesia 2020 harta mencapai 217 triliun rupiah guys. Wow, guys. Gila guys, bersamaan dengan 13 million dolar guys. 13 million dolar tu bersamaan dengan 13 juta dolar. 13 juta ribu Alright guys, so sangat-sangat kaya guys. Memang kaya gila guys bagi aku. Wow. So walaupun dapat 10% dari itu pun dah cukup kaya guys. Bayangkan semua yang ada dekat diorang tu nak beli apa guys? Boleh beli negara pun rasanya kan. Tak boleh pergi Tak boleh, tak boleh. beli negara. So apa pun sangat-sangat memberi inspirasi kepada kita agar berusaha untuk terus berjaya guys. Sebab kebanyakan yang aku tengok daripada nombor 15 sampai nombor 1, rata-rata diorang bukan berasal daripada keluarga yang senang guys. So mereka berusaha daripada kecil, ada yang bekerja dulu dengan syarikat-syarikat besar, mengambil ilmu dan kemudian baru membuka bisnes sendiri guys. Dan Jadi sedikit demi sedikit daripada orang biasa, orang kata apa, daripada zero to hero guys. ya, jadi itu bermaksud kita perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita impikan guys. Tak rugi jika kita berusaha. So memang sangat-sangat gempak guys. Dia memberi kita inspirasi agar kita terus melangkah ke depan dan terus mengejar kejayaan guys. Ya, betul tu. Bagi aku juga kalau anda ingin berjaya seperti orang yang kita tengok ni 14 jutawan ni,
anda perlu berusaha dari sekarang. Contoh anda masih berumur muda lagi, mungkin target anda untuk umur anda 30 ataupun 40 tahun, anda akan dah jadi macam ni. Benda reality, maksudnya benda ni kalau anda boleh buat macam ni, so pada umur anda dalam 40 tahun tu mungkin anda dah saya macam dia juga. Sebab dia pun berusaha daripada kosong guys. So teruskan untuk anda, untuk anda berusaha untuk menjadi seorang, tak kisahlah nak jadi kaya ke ataupun nak jadi yang guna ke, kita tak tahu, itu anda sendiri yang tentukan. So apa yang kita tengok video ni, dia menunjukkan orang yang biasa macam kita pun boleh berjaya macam diorang juga guys. Okay. Alright guys. So terima kasih kepada anda semua yang sedia menonton video ni. Jangan lupa untuk subscribe channel Engku Production, follow Instagram kami, follow Facebook page kami, follow Bigo Live kami, follow TikTok kami dan komen di ruangan komen. Okay. So jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.